Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giri Kedaton bukan sekadar pesantren. Ia adalah paku bumi Nusantara, pusat ilmu yang cahayanya menembus hingga ke ujung kepulauan. Namun, cahaya yang terang selalu mengundang kegelapan untuk datang. Prabu Brawijaya di Majapahit mulai merasa was-was. Kekuatan Giri bukan pada pedang, melainkan pada hati rakyat yang terpikat oleh Sang Sunan. Hari ini, perintah telah turun. Pasukan besar Majapahit bergerak bukan untuk menaklukkan wilayah, tapi untuk memadamkan cahaya Giri. Mereka tak sadar bahwa di tangan Sunan Giri, sebilah pena bisa menjadi keris, dan doa bisa memanggil tentara langit. Gresik, abad ke-15. Bukit Giri nampak asri. Para santri sibuk menghafal ayat-ayat suci, sementara para petani membawa hasil bumi sebagai bentuk syukur. Di tengah-tengah ketenangan itu, Raden Paku, yang lebih dikenal sebagai Sunan Giri atau Prabu Satmata, sedang duduk di serambi masjid. Beliau sedang menuliskan sebuah risalah tentang hukum Islam di atas lembaran rontal. Tiba-tiba, seorang telik sandi mata-mata datang dengan nafas tersenggal. Ia bersimpuh di hadapan Sunan Giri. "Kanjeng Sunan, celaka. Pasukan besar dari Majapahit telah mendarat di pelabuhan. Mereka dipimpin oleh panglima-panglima tangguh. Jumlah mereka ribuan, Kanjeng. Mereka datang untuk meratakan Giri." Para santri yang mendengar kabar itu mulai gelisah. Suasana yang tadinya damai berubah menjadi tegang. Namun, Sunan Giri tidak berhenti menulis. Jemarinya tetap tenang menggoreskan tinta. Beliau hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung kedalaman samudera. "Tenanglah, bumi ini milik Allah, dan kita hanya menumpang. Jika Allah menghendaki tempat ini tetap ada, tak ada satupun baja dari Majapahit yang bisa menyentuh pintunya," ucap Sunan Giri lirih, namun menggetarkan batin. Di kaki Bukit Debu, membumbung tinggi, ribuan prajurit Majapahit dengan baju zirah tembaga dan tombak yang berkilau mulai mendaki. Di barisan depan, seorang panglima bernama Senopati Gajah Mada, bukan Gajah Mada era Hayam Wuruk, melainkan panglima penerus berteriak dengan suara yang menggelegar. "Wahai rakyat Giri, serahkan Raden Paku padaku. Jangan biarkan bukit ini menjadi kuburan kalian hanya karena melindungi seorang kiai." Senopati itu sangat percaya diri. Ia membawa perintah langsung untuk membawa Sunan Giri ke pusat kota Majapahit atau menghancurkan Giri Kedaton jika melawan. Baginya, Giri hanyalah kumpulan santri yang tak paham olah kanuragan. Ia melihat Giri sebagai ancaman politik yang harus segera dimusnahkan. "Serbu! Jangan sisakan satu bangunan pun," teriak sang senopati sambil menghunus kerisnya. Saat pasukan Majapahit mulai merangsek masuk ke gerbang pertama, Sunan Giri bangkit dari duduknya. Beliau berjalan menuju halaman pesantren. Beliau mengambil sebuah pena kayu yang biasa digunakannya untuk menulis rontal, sering disebut sebagai kalam. Beliau tidak menghunus pedang. Beliau hanya menggoreskan garis di atas tanah dengan pena kayu tersebut. "Dengan izin Allah, biarlah garis ini menjadi batas antara amarah dan kedamaian," gumam beliau. Kejadian aneh pun mulai terjadi. Pasukan Majapahit yang paling depan mendadak merasa bumi di bawah kaki mereka bergetar. Saat mereka melangkahi garis yang dibuat Sunan Giri, mereka mendadak kehilangan arah. Hutan yang tadinya hanya ditumbuhi pohon jati tiba-tiba nampak seperti labirin raksasa yang tidak memiliki jalan keluar. "Panglima, kami kehilangan jejak gerbang pesantren. Semua nampak seperti kabut," teriak seorang prajurit. Senopati Gajah Mada murka. Ia menganggap ini adalah sihir hitam. "Jangan pengecut. Gunakan panah api. Bakar semuanya." Ribuan anak panah api dilesatkan ke arah Bukit Giri. Namun, sebelum anak panah itu menyentuh atap masjid, angin kencang berhembus dari arah puncak bukit. Angin itu bukan sekadar angin biasa. Ia berputar-putar menciptakan perisai udara yang memadamkan seluruh api dan menjatuhkan anak panah itu kembali ke arah pasukan Majapahit. Sunan Giri kembali duduk bersila. Beliau meletakkan pena kayunya di atas meja kecil. Tiba-tiba, pena itu bergetar hebat. Pena itu perlahan-lahan terangkat ke udara, memancarkan cahaya biru yang redup, namun sangat kuat. "Inilah kalam yang menuliskan kebenaran. Biarlah ia juga yang menjaga kebenaran," ucap Sunan Giri. Ketika kesabaran seorang wali diuji, semesta pun ikut bereaksi. Senopati Gajah Mada telah mengerahkan segala cara, mulai dari panah api hingga sihir gelap para dukun pedalaman. Namun, ia lupa bahwa senjata terkuat di Giri bukan terbuat dari tembaga atau besi, melainkan dari tinta doa. Malam
Ini sebuah benda sederhana yang biasa digunakan untuk menulis ayat-ayat Tuhan akan berubah menjadi legenda yang menggetarkan sejarah. Inilah saat pena berubah menjadi pusaka, saat kata-kata berubah menjadi satria. Di lereng bukit, para dukun sewaan Majapahit duduk melingkar. Mereka membakar kemenyan hitam dan merapalkan mantra kutukan. Tiba-tiba, dari arah lembah, muncul asap hitam tebal yang berubah menjadi sosok-sosok raksasa bayangan genderuwo yang melompat menuju gerbang Giri Kedaton. Suara tawa gaib mereka membuat para santri yang sedang terjaga menggigil ketakutan. "Kanjeng Sunan!" Makhluk-makhluk itu mulai menembus pagar gaib, teriak seorang santri senior yang memegang tasbih dengan tangan gemetar. Sunan Giri perlahan membuka matanya. Beliau tidak menoleh sedikit pun ke arah suara-suara mengerikan itu. Pandangannya tertuju pada kalam pena kayu miliknya. Tinta ini telah menuliskan nama-nama Allah yang agung. "Maka, jadilah engkau pembela dari nama-nama itu," ucap Sunan Giri dengan suara yang lembut, namun memiliki gema yang luar biasa. Keajaiban terjadi. Pena kayu yang tadinya diam itu mendadak bersinar keemasan. Pena itu terangkat tinggi ke udara, berputar-putar dengan kecepatan yang luar biasa. Di depan mata para santri, bentuk kayu yang bulat itu perlahan-lahan meruncing, meliuk-liuk, dan mengeras menjadi bilah keris yang indah dengan lekukan luk yang sempurna. Itulah lahirnya keris Kalam Munyeng. Kalam artinya pena, Munyeng artinya berputar. Keris itu melesat keluar dari serambi masjid, laksana kilat yang menyambar. Ia tidak membutuhkan tangan untuk digenggam. Ia bergerak sendiri, membelah kegelapan malam. Saat keris itu bersentuhan dengan baanggen-baanggen hitam kiriman dukun Majapahit, terdengar jeritan melengking. Bayangan-bayangan itu hancur menjadi debu seketika, terbakar oleh cahaya murni dari sang keris. Senopati Gajah Mada yang sedang memantau dari kejauhan terbelalak. Apa itu? Cahaya apa yang melayang-layang itu? Keris Kalam Munyeng tidak berhenti di sana. Ia melesat menuruni bukit, menuju ke jantung perkemahan pasukan Majapahit. Keris itu berputar di udara, menciptakan suara dengungan yang membuat telinga para prajurit sakit. Setiap kali keris itu menyambar senjata-senjata di tangan prajurit Majapahit, tombak, keris, dan pedang mendadak patah atau terlepas dari genggaman. "Lari, ini keris setan!" teriak seorang prajurit ketakutan. "Bukan setan, ini kutukan dari langit!" sahut yang lain sambil membuang senjatanya. Senopati Gajah Mada mencoba mencabut keris pusaka miliknya sendiri untuk menangkis Kalam Munyeng. Namun, saat kedua bilah besi itu hampir bersentuhan, keris sang senopati mendadak tunduk, melengkung ke bawah. Sioliola sedang memberikan penghormatan kepada raja dari segala senjata. Pertempuran malam itu berubah menjadi pengejaran yang aneh. Ribuan prajurit terlatih Majapahit lari kocar-kacir hanya karena dikejar oleh sebilah keris yang melayang. Tidak ada darah yang tumpah secara berlebihan. Namun mental pasukan itu hancur berkeping-keping. Mereka merasa sedang melawan sesuatu yang tidak bisa dibunuh. Keris Kalam Munyeng seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Ia mengejar para perusak kedamaian hingga ke bibir pantai. Setelah memastikan pasukan musuh mundur jauh dari kaki bukit, keris itu kembali terbang perlahan menuju puncak Giri. Sesampainya di depan Sunan Giri, keris itu kembali berputar pelan dan secara ajaib berubah wujud kembali menjadi pena kayu yang bersahaja. Pena itu jatuh dengan lembut tepat di atas meja tulis sang Sunan. Sioliola, tidak pernah terjadi serangan besar sebelumnya. Kalam Munyeng telah memberikan pelajaran tentang kewibawaan spiritual. Majapahit terdiam dalam ketakutan. Namun, Senopati Gajah Mada yang merasa harga dirinya diinjak-injak tidak akan pulang dengan tangan hampa. Ia menyusun rencana yang lebih licik, menyerang Giri saat waktu salat subuh, di mana para santri tidak bersenjata. Tapi sang senopati tidak sadar bahwa jika bumi dan seisinya adalah tentara Sunan Giri, maka serangga kecil sekalipun bisa berubah menjadi pasukan maut. Apa yang akan keluar dari sarang-sarang rahasia di perbukitan Giri saat fajar menyingsing? Keangkuhan manusia seringkali membuatnya buta akan tanda-tanda alam. Senopati Gajah Mada mengira kegagalan semalam hanyalah karena faktor keberuntungan sang kiai. Ia kembali membawa pasukan sisa yang lebih beringas, bersumpah untuk membasuh rasa malunya dengan darah. Namun, di tanah para wali, setiap butir pasir dan setiap makhluk kecil adalah prajurit yang setia kepada titah Tuhan saat azan subuh berkumandang. Langit Giri tidak hanya dipenuhi cahaya, tapi juga oleh awan hitam yang membawa maut
bagi para perusak kedamaian. Azan subuh pertama mulai menggema dari menara Masjid Giri Kedaton. Suaranya yang merdu menyapu lereng bukit, mengundang para santri untuk bersujud. Di saat yang bersamaan, Senopati Gajah Mada mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. "Sekarang, serang saat mereka bersujud. Jangan beri ampun!" teriak sang senopati. Pasukan Majapahit merangsek maju dengan teriakan perang yang memecah kesunyian fajar. Mereka mengira akan mendapati para santri yang tak berdaya di dalam masjid. Namun, anehnya, saat mereka berada di halaman utama pesantren, tak ada satupun santri yang terlihat di luar. Gerbang masjid tertutup rapat. Namun, suara dizikir dari dalam terdengar sangat kuat, seolah-olah menciptakan dinding getaran yang tak terlihat. Sunan Giri tetap duduk di syaf depan, memimpin dizikir dengan ketenangan yang luar biasa. Beliau tidak menoleh, meski suara dentuman gerbang yang dipukul kapak prajurit mulai terdengar. Melihat pasukannya mulai kesulitan mendobrak pintu masjid, yang seolah-olah terbuat dari baja, Senopati Gajah Mada memerintahkan pembakaran. "Bakar masjidnya, biar mereka keluar seperti tikus." Di tengah kepulan asap yang mulai naik, Sunan Giri menghentikan zikirnya. Beliau mengambil sebuah sajadah kecil, mengibaskannya ke arah pintu, lalu berbisik pelan, "Wahai makhluk Allah yang kecil, keluarlah, jaga rumah-rumahnya dari amarah manusia yang tersesat." Seketika, dari lubang-lubang kayu di atap masjid, dari sela-sela pohon jati di sekeliling Kedaton, dan dari gua-gua di tebing Giri, terdengar suara dengungan yang mengerikan. Suara itu bukan lagi seperti suara lebah biasa, melainkan seperti suara ribuan mesin perang yang berputar serentak. Langit fajar yang kemerahan mendadak tertutup oleh awan hitam yang bergerak cepat. Pasukan Majapahit mendongak ke atas dengan wajah pucat pasi. Itu bukan awan hujan. Itu adalah jutaan lebah hutan raksasa agung yang memiliki sengat bercahaya kebiruan. "Apa itu? Lari!" teriak seorang prajurit saat lebah pertama menancapkan sengatnya di dahi temannya. Pasukan lebah itu menyerbu dengan formasi yang teratur, seolah-olah dipimpin oleh seorang jenderal gaib. Mereka tidak menyerang sembarangan. Lebah-lebah itu hanya menyerang para prajurit yang memegang senjata, dan mereka yang berniat membakar masjid. Pemandangan menjadi kacau balau. Ribuan prajurit Majapahit yang terlatih bertempur melawan manusia, kini harus berhadapan dengan musuh yang tak bisa mereka tebas. Setiap kali mereka mengayunkan pedang, ribuan lebah justru masuk ke sela-sela baju zirah mereka. Jeritan kesakitan memecah keheningan pagi. Prajurit-prajurit itu berlarian menuruni bukit. Banyak yang terjatuh ke jurang karena penglihatan mereka tertutup oleh kerumunan lebah. Sengatan leba-leba ini bukan sengatan biasa. Mereka yang tersengat mendadak merasa tubuhnya panas membara dan otot-ototnya kaku. Persis seperti efek kelumpuhan yang dialami tentara Jepang di kisah Mbah Wahab. Senopati Gajah Mada mencoba bertahan dengan mengayunkan panji Majapahit. Namun sekelompok lebah besar menyerangnya secara khusus, menyengat kuda tunggangannya hingga kuda itu mengamuk dan melemparkannya ke tanah berlumpur. "Ini bukan perang, ini pembersihan," ratap sang senopati sambil berusaha merangkak menjauh. Anehnya, lebah-lebah itu berhenti di garis perbatasan pesantren yang pernah digoreskan Sunan Giri. Mereka tidak mengejar lebih jauh. Mereka hanya berdiri sebagai pagar hidup yang berdengung kencang, menatap pasukan musuh yang koker-kezer di bawah bukit. Setelah pasukan Majapahit benar-benar mundur dan kembali ke kapal mereka di pelabuhan Gresik, awan hitam itu perlahan-lahan membubarkan diri. Lebah-lebah itu kembali ke sarangnya masing-masing dengan tenang, seolah-olah tak pernah terjadi peperangan besar. Pintu masjid terbuka. Sunan Giri keluar bersama para santri. Beliau melihat halaman yang berantakan dengan tombak dan kapak yang ditinggalkan musuh. Beliau menarik napas dalam, lalu menatap langit. "Alam akan menjaga mereka yang menjaganya," ucap beliau singkat. Namun, di pelabuhan, Senopati Gajah Mada yang babak belur tidak kapok. Ia mengirim utusan rahasia ke ibu kota Majapahit untuk membawa bantuan yang lebih besar. Pasukan gajah dan para pendekar bayangan yang tidak mengenal rasa sakit. Ia bersumpah, jika lebah dan keris melayang tidak bisa dikalahkan, maka ia akan meruntuhkan Bukit Giri itu sendiri. Dengungan maut telah berlalu, namun bara api dendam justru semakin membara. Majapahit kini menyiapkan serangan besar-besaran yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Mereka akan membawa mesin penghancur dan pendekar-pendekar yang memiliki ilmu kebal tingkat tinggi. Di sisi lain, Sunan Giri menyadari
bahwa ujian bagi Giri Kedaton akan semakin berat. Beliau mulai menyiapkan para santri untuk melakukan perang batin tingkat lanjut. Akankah ketenangan Sunan Giri mampu menghadapi amuk Gaji-Gajah Majapahit? Dan rahasia apa yang tersimpan di bawah tanah Bukit Giri yang akan bangkit saat keadaan semakin mendesak? Kesabaran ada batasnya. Namun, kekuatan batin tidak memiliki tepi. Senopati Gajah Mada telah kehilangan akal sehatnya. Ia membawa mesin penghancur paling mengerikan di zamannya. Pasukan Gajah Lodaya, hewan-hewan raksasa ini, dilatih untuk tidak mengenal rasa takut, tidak mempan oleh sengatan lebah, dan mampu merobohkan tembok benteng hanya dengan sekali hantam. Majapahit ingin menghapus Giri dari peta Nusantara. Namun, mereka lupa bahwa Bukit Giri bukan sekadar gundukan tanah, melainkan tanah suci yang dipagari oleh cahaya asma-asma Tuhan. "Hancurkan gerbangnya! Injak siapapun yang menghalangi!" teriak Senopati Gajah Mada yang kini duduk di atas gajah pimpinan yang paling besar. Suasana di pesantren Giri Kedaton mencekam. Para santri melihat dari ketinggian bagaimana hutan-hutan di lereng Bukit Tumbang diterjang barisan gajah. Suara pohon jati yang patah terdengar seperti tulang yang remuk. Gajah-gajah itu tidak hanya membawa prajurit, tapi juga membawa dendam kesumat yang membara. Sunan Giri melihat pemandangan itu dengan tatapan iba. Beliau merasa sedih melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah dipaksa menjadi alat penghancur kedamaian. Beliau melangkah menuju batas halaman pesantren, tepat di mana kemarin beliau menggoreskan garis dengan pena kayu. "Kanjeng Sunan, gajah-gajah itu terlalu besar. Lebah tak bisa menembus kulit mereka yang tebal," lapor seorang santri dengan wajah pucat. Sunan Giri tidak menjawab dengan kata-kata. Beliau mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi ke langit, lalu menghentakkannya ke tanah dengan tenaga yang seolah-olah menyatu dengan inti bumi. Bukan ledakan mesiu, melainkan ledakan cahaya putih yang keluar dari titik tongkat itu menyentuh tanah. Cahaya itu merambat dengan cepat, melingkari seluruh kompleks Giri Kedaton, membentuk sebuah kubah transparan yang memancarkan pendar keemasan. Inilah pagar gaib, cahaya, sebuah benteng spiritual yang ditarik dari kedalaman di zikir Sang Wali. Saat gajah perang pertama mencoba menabrak gerbang, hewan raksasa itu mendadak terpental ke belakang, sejauh 10 meter sileola, menabrak dinding baja yang tak terlihat. Gajah itu melengking kesakitan, bukan karena luka fisik, tapi karena tubuhnya dialiri getaran energi yang sangat panas. "Terus serang, gunakan palu godam," perintah Senopati Gajah Mada yang mulai kalap. Para prajurit Majapahit mencoba melemparkan tombak-tombak besar ke arah pesantren. Namun, saat tombak itu menyentuh dinding, cahaya besi-besi tajam itu meleleh seketika dan jatuh ke tanah seperti tetesan air. Menara-menara di punggung gajah mulai goyah karena hewan-hewan itu menolak untuk maju lagi. Naluri hewan raksasa itu mengatakan bahwa di depan mereka bukan lagi manusia, melainkan kekuatan alam yang dahsyat. Gajah pimpinan yang ditunggangi sang senopati mendadak bersimpuh. Ia meletakkan belalainya di tanah dan mengeluarkan suara rintihan, seolah sedang bersujud memohon ampun kepada Sunan Giri. "Bangun, hewan bodoh!" Serang, Senopati memukul gajahnya. Namun, hewan itu tetap diam tak bergerak. Melihat gajiganya lumpuh, Senopati Gajah Mada mengeluarkan kartu as terakhirnya. Dari balik barisan, muncul 12 pria berpakaian serba hitam dengan wajah tertutup. Mereka adalah pendekar bayangan Majapahit, penganut ilmu hitam Kolo Cokro, yang diklaim bisa menembus pagar gaib apapun. Mereka bergerak sangat cepat, merayap di tanah laksana bayangan. Saat mereka menyentuh pagar cahaya Sunan Giri, mereka tidak terpental. Mereka menggunakan jimat hitam untuk menyedot cahaya tersebut, menciptakan lubang kecil pada benteng gaib. Sunan Giri menyadari serangan ini. Beliau memejamkan mata, memutar tasbihnya lebih cepat. "Ya Jabar, ya Kah." Tiba-tiba, dari dalam tanah di sekitar para pendekar bayangan itu, muncul akar-akar pohon beringin gaib yang menyala. Akar-akar itu melilit kaki dan tubuh para pendekar hitam itu dengan sangat kuat. Semakin mereka meronta, semakin kuat lilitan itu menarik mereka masuk ke dalam tanah. "Tolong, tanah ini memakan kami!" jerit salah satu pendekar sebelum tubuhnya tenggelam hingga sebatas dada. Melihat para pendekar andalannya tertelan bumi dan gajah-gajahnya bersujud ketakutan, nyali Senopati Gajah Mada benar-benar runtuh. Ia melihat Sunan Giri berdiri di kejauhan, nampak sangat besar dan bercahaya,
seolah-olah sosok beliau menutupi seluruh matahari fajar. Ini bukan tempat yang bisa kita taklukkan dengan paksa, bisik sang senopati dengan bibir bergetar. Ia segera memerintahkan pasukannya mundur. Gajah-gajah yang tadinya beringas, kini lari terbirit-birit menuju pantai, mengabaikan perintah penunggangnya. Majapahit telah kalah telak untuk ketiga kalinya. Bukan oleh pedang, tapi oleh cahaya dan bumi yang memihak kepada sang wali. Ketika senjata tajam tumpul dan pasukan gajah bersimpuh, kegelapan mencari jalan melalui amuk angkasa. Prabu Brawijaya telah mengutus Resi Brajamusti, pendeta tertinggi Majapahit, yang menguasai ajian awan geni. Baginya, jika Giri tidak bisa diinjak, maka Giri harus dibakar dari langit. Malam ini, bukan lagi perang manusia melawan manusia, melainkan api kemurkaan melawan air kedamaian. Di bawah hujan api yang mampu melelehkan batu, Sunan Giri berdiri sebagai satu-satunya penghalang antara keselamatan umat dan kehancuran total. Lihat ke atas, langit jatuh, teriak seorang santri muda dengan histeris. Suasana di pesantren berubah menjadi mencekam. Hawa panas yang luar biasa mulai menyengat kulit. Pohon-pohon di lereng bukit yang tidak terlindungi pagar cahaya mulai terbakar tanpa tersentuh obor. Bola-bola api itu bukan api biasa. Itu adalah teluh tingkat tinggi yang dibungkus energi penghancur. Setiap bola api yang jatuh menciptakan ledakan yang menggetarkan pondasi bangunan kayu di Giri, di sebuah bukit jauh di seberang. Resi Brajamusti berdiri dengan rambut putih terurai. Tangannya menari-nari di udara, memanggil kekuatan dari kawah Gunung Merapi. Runtuhlah wahai Giri, bakarlah kesombongan mereka dengan api purba, teriak sang resi. Sunan Giri perlahan berdiri dari tempat sujudnya. Beliau melihat kepanikan di mata para pengikutnya. Beliau tahu, jika api ini menyentuh tanah, maka sejarah Giri akan berakhir malam ini. Beliau melangkah ke halaman terbuka, tepat di bawah pusaran api yang mengerikan itu. Jangan takut, ucap Sunan Giri. Suaranya terdengar jernih menembus suara gemuruh langit. Api adalah makhluk Allah yang panas. Namun ia tunduk pada zat yang maha menyejukkan. Beliau kemudian menengadahkan tangannya ke langit. Beliau tidak merapalkan mantra-mantra rumit. Beliau hanya membaca shalawat dengan nada yang sangat merdu. Sebuah kidung pujian kepada baginda Nabi yang membawa rahmat bagi semesta alam. Setiap kata yang keluar dari lisan beliau berubah menjadi embun putih yang melayang ke atas. Keajaiban terjadi di angkasa. Saat bola-bola api raksasa itu menghantam kubah gaib Giri, mereka tidak meledak. Sebaliknya, api-api itu mendadak meredup, berubah warna dari merah membara menjadi biru pucat, lalu perlahan-lahan berubah menjadi butiran salju yang dingin. Setiap ledakan yang seharusnya menghancurkan bangunan justru berubah menjadi rintik hujan yang sangat sejuk. Hawa panas yang tadi mencekam mendadak berganti dengan aroma harum bunga melati yang menenangkan jiwa. Para santri yang tadinya berlarian ketakutan kini berhenti dan menengadahkan wajah mereka, merasakan tetesan air yang seolah-olah membasuh kegelisahan hati mereka. Bagaimana mungkin apinya padam oleh doa, teriak prajurit Majapahit yang mengintai dari kejauhan. Resi Brajamusti di bukit seberang mendadak terbatuk darah. Ia merasakan energi apinya balik menyerang dirinya sendiri. Kekuatan awan geni miliknya seperti ditelan oleh samudera ketenangan yang tak berujung. Ia mencoba mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk mengirim satu bola api raksasa terakhir. Namun tangannya mendadak kaku. Ia melihat bayangan Sunan Giri di angkasa. Nampak sangat besar, sedang menyiramkan air dari sebuah kendi kencana ke arahnya. Seketika, api di sekeliling Resi Brajamusti padam, dan ia jatuh terduduk, kehilangan seluruh kesaktiannya. Aku bukan melawan manusia, aku melawan semesta yang sedang melindunginya, bisik Resi Brajamusti dengan wajah pucat pasi. Ia segera memerintahkan pengawalnya untuk membawanya pergi, melarikan diri dari wibawa sang wali yang tak tertandingi. Hujan api itu benar-benar berhenti, langit kembali bersih, dan bulan nampak bersinar lebih terang dari sebelumnya. Menariknya, tanah-tanah yang tadi sempat hangus di lereng bukit, mendadak ditumbuhi rumput hijau dan bunga-bunga yang mekar hanya dalam hitungan detik. Setelah terkena air doa Sunan Giri kembali ke dalam masjid untuk melanjutkan sujud syukurnya. Beliau berpesan kepada para santri, "Ingatlah, api amarah hanya bisa dipadamkan dengan air kesabaran. Jangan pernah membalas api dengan api, karena itu hanya akan membakar rumahmu sendiri." Namun, di pelabuhan, Senopati Gajah Mada yang telah putus asa
melihat semua senjatanya gagal, mulai menyiapkan rencana paling gelap. Jika kekuatan alam tak bisa menaklukkan Giri, maka ia akan menggunakan fitnah. Ia akan memutarbalikkan fakta di hadapan Raja Majapahit bahwa Sunan Giri sedang membangun kerajaan tandingan untuk memberontak. Wali Songo ulama Muslim Nusantara, pedang tak bisa membelah doa, api tak bisa membakar embun. Namun kini, fitnah telah menjerat sang wali dalam sebuah rantai hukum dunia. Senopati Gajah Mada mengira ia telah menang saat Sunan Giri bersedia melangkah menuju Trowulan, jantung kekuatan Majapahit. Mereka ingin merendahkan martabat sang Prabu Satmata di depan singgasana raja. Namun, mereka lupa satu hal. Kemanapun seorang kekasih Tuhan melangkah, bumi di bawah kakinya akan selalu tunduk pada kehendaknya. Perjalanan maut ini bukan menuju kehancuran Giri, melainkan menuju guncangan takhta yang paling dalam. Ikat dia, jangan biarkan ia menggunakan sihirnya, teriak utusan Majapahit dengan kasar saat Sunan Giri sampai di dermaga. Dua orang algojo besar maju, membawa rantai besi yang telah direndam air keras agar terasa panas dan menyakitkan. Namun, saat rantai itu dilingkarkan ke tangan Sunan Giri, kejadian aneh kembali terjadi. Rantai itu tidak menempel pada kulit beliau, melainkan melayang beberapa sentimeter, seolah-olah ada lapisan udara transparan yang melindunginya. Sunan Giri hanya tersenyum tenang. "Tuan-tuan, rantai ini terlalu berat untuk kalian bawa. Biarlah aku berjalan sendiri. Aku tidak akan lari dari takdir yang telah digariskan." Anehnya, para prajurit itu mendadak merasa tangan mereka sendiri yang terasa berat dan kaku. Sementara Sunan Giri melangkah masuk ke dalam kapal dengan sangat ringan, seolah-olah beliau sedang berjalan di atas awan. Selama perjalanan di atas kapal menuju pusat Majapahit, Sunan Giri terus menggenggam bungkusan kecil berisi tanah dari Bukit Giri. Senopati Gajah Mada yang mengawasi dari kejauhan merasa penasaran sekaligus curiga. "Apa yang kau bawa itu, Kiai? Apakah itu serbuk sihir untuk meracuni raja kami?" tanya sang senopati dengan nada mengejek. Sunan Giri membuka bungkusan itu sedikit, memperlihatkan gumpalan tanah coklat yang nampak biasa saja. "Ini hanya tanah, Tuan Senopati, tanah yang mengingatkanku dari mana aku berasal dan kemana aku akan kembali. Tanah ini memiliki memori tentang sujud, dan ia tidak suka jika sujudnya diganggu oleh keangkuhan." Senopati tertawa terbahak-bahak. Namun tawa itu terhenti saat ia melihat air laut di sekeliling kapal mendadak tenang dan tenang secara tidak wajar. Seolah-olah ombak pun segan untuk mengguncang kapal yang membawa sang wali. Sesampainya di ibu kota Majapahit, Trowulan, suasana sangat megah. Ribuan prajurit berbaris di sepanjang jalan menuju keraton. Rakyat berkumpul ingin melihat sosok pemberontak dari Giri yang konon sangat sakti. Namun, yang mereka lihat bukan wajah seorang pemberontak yang penuh amarah, melainkan wajah yang memancarkan cahaya ketenangan yang luar biasa. Saat Sunan Giri mulai melangkahi gerbang utama keraton, bumi Trowulan mulai bergetar. Getaran itu halus, namun konsisten. Lampu-lampu gantung di langit-langit keraton mulai bergoyang pelan. Ada gempa, bisik para menteri kerajaan dengan cemas. Sunan Giri terus melangkah. Setiap kali telapak kaki beliau menyentuh lantai marmer keraton, suara dentuman rendah seperti suara beduk yang ditabuh dari dalam bumi terdengar menggema. Ini adalah getaran tanah suci, sebuah reaksi alam saat tanah penuh maksiat dan keangkuhan bertemu dengan jejak langkah seorang suci. Prabu Brawijaya duduk di atas singgasana emasnya yang tinggi. Di sampingnya berdiri para pendeta dan penasihat yang memandang Sunan Giri dengan tatapan sinis. "Raden Paku," suara sang raja berat dan penuh wibawa, "kau dituduh ingin mendirikan kerajaan tandingan dan menolak tunduk pada Majapahit. Apa pembelaanmu sebelum hukum pancung dijatuhkan?" Sunan Giri bersimpuh, namun kepalanya tidak menunduk dalam ketakutan. Beliau meletakkan bungkusan tanah Giri di hadapan singgasana. "Ampun, Gusti Prabu, hamba tidak pernah ingin membangun kerajaan di atas bumi yang fana ini. Kerajaan hamba hanya di dalam hati yang memuja Sang Pencipta. Namun, jika Gusti bertanya mengapa rakyat lebih memilih ke Giri, tanyalah pada tanah ini. Tanah tidak pernah berbohong tentang siapa yang menjaganya dengan kasih sayang." Tiba-tiba, Sunan Giri membuka bungkusan tanah itu sepenuhnya. Seketika, gumpalan tanah kecil itu memancarkan aroma harum yang memenuhi seluruh ruangan keraton, mengalahkan bau kemenyan para pendeta. Di saat yang bersamaan, getaran bumi meningkat menjadi guncangan hebat. Singgasana emas, sang raja bergoyang keras. Pilar-pilar besar keraton mulai retak. Para pengawal jatuh tersungkur. Menariknya,
Hanya area kecil di sekitar Sunan Giri yang tetap tenang dan tidak bergerak sedikit pun. Hentikan, hentikan sihir ini, teriak Senopati Gajah Mada. Ini bukan sihir, Tuan. Ini adalah tanah yang memprotes keadilan yang bengkok, ucap Sunan Giri tenang. Di tengah kekacauan itu, muncul seekor lebah emas. Dari dalam tanah tersebut bukan lebah biasa, melainkan cahaya berbentuk lebah yang terbang mengelilingi kepala Prabu Brawijaya. Namun tidak menyengat. Lebah itu seolah membisikkan sesuatu yang membuat wajah sang raja mendadak pucat pasi, lalu berubah menjadi penuh penyesalan. Getaran tanah telah membuktikan siapa yang benar. Majapahit yang agung kini berada di ambang keruntuhan, bukan karena serangan militer, tapi karena getaran kebenaran dari segenggam tanah Giri. Prabu Brawijaya kini dihadapkan pada pilihan sulit, menghukum sang wali dan membiarkan keratonnya runtuh, atau memohon ampun dan mengakui kedaulatan ruhani Giri Kedaton. Namun, di saat ketegangan memuncak, tiba-tiba langit Trowulan terbelah oleh cahaya perak. Sosok misterius muncul dari balik bayangan singgasana, membawa rahasia besar tentang masa lalu Raden Paku. Siapakah dia, dan apakah ini akhir dari diplomasi maut sang wali? Segalanya bermula dari tanah, dan akan kembali ke tanah. Namun, tanah yang disujudi dengan tulus memiliki lisan yang lebih tajam dari keris manapun. Di jantung Majapahit, kemurkaan sang raja mencair menjadi penyesalan. Ini bukan lagi soal siapa yang berkuasa di atas bumi, melainkan siapa yang diakui oleh penduduk langit. Malam ini, bendera Giri Kedaton tidak dikibarkan dengan peperangan, melainkan dengan cahaya yang meruntuhkan keangkuhan dinasti terbesar di Nusantara. Inilah babak akhir dari sebuah diplomasi yang ditulis oleh takdir. Kehadiran sosok misterius di belakang singgasana membuat seluruh ruangan hening seketika. Guncangan bumi yang tadi hebat mendadak berubah menjadi getaran yang menenangkan, seperti detak jantung yang teratur. Maulana Ishak, bisik Prabu Brawijaya dengan suara parau. Ia teringat akan janji masa lalu saat tanah Belambangan dilanda wabah dan sang syekh datang membawa kesembuhan. Sunan Giri menundukkan kepala, bukan karena takut, melainkan bentuk penghormatan seorang anak kepada ayahnya. Cahaya dari bungkusan tanah itu kini menyatu dengan cahaya yang terpancar dari tubuh Sunan Giri. Seluruh keraton Trowulan mendadak berubah menjadi sangat terang, seolah-olah matahari telah turun ke dalam ruangan tersebut. Gusti Prabu, suara Sunan Giri memecah kesunyian. Tanah ini tidak datang untuk meruntuhkan singgasanamu. Ia hanya datang untuk mengingatkan bahwa singgasana yang abadi hanyalah milik Sang Khalik. Majapahit akan tetap besar jika ia berdiri di atas keadilan, bukan di atas penindasan terhadap para penyembahnya. Senopati Gajah Mada, yang tadinya siap menghunus keris, mendadak merasa tangannya lemas. Keris pusakanya jatuh ke lantai dengan denting yang nyaring. Ia melihat ribuan lebah emas yang tadi keluar dari tanah, kini terbang membentuk kalimat La ilaha illallah di langit-langit keraton. Prabu Brawijaya perlahan turun dari singgasananya, sebuah tindakan yang tak pernah dilakukan oleh raja manapun di depan seorang tawanan. Ia berjalan mendekati Sunan Giri, menatap segenggam tanah yang harum itu, lalu bersimpuh di depannya. Cukup, Raden Paku. Cahaya Giri telah membutakan mataku yang selama ini tertutup oleh bisikan fitnah, ucap sang raja. Pulanglah ke Bukit Giri. Jadilah raja di sana, jadilah paku bumi yang menjaga kedamaian. Aku mengakui kedaulatan Giri Kedaton sebagai wilayah suci yang tak boleh disentuh oleh pedang Majapahit. Sunan Giri kembali ke Gresik, bukan sebagai tawanan yang bebas, melainkan sebagai Prabu Satmata yang diakui secara hukum dan spiritual. Kapal kencana yang membawanya pulang kini tidak lagi dikawal oleh Algojo, melainkan oleh para bangsawan Majapahit yang ingin belajar tentang rahasia ketenangan batinnya. Sesampainya di Bukit Giri, ribuan santri menyambut dengan isak tangis haru. Mereka melihat Kanjeng Sunan turun dari kapal dengan wajah yang tetap sama, bersahaja, tenang, dan penuh kasih. Pena kayu kalam yang pernah berubah menjadi keris kini kembali berada di meja tulisnya, siap untuk menuliskan hukum-hukum keadilan bagi umat. Giri Kedaton tumbuh menjadi pusat peradaban. Pengaruhnya meluas hingga ke Banjar, Martapura, Ternate, dan Tidore. Bukan melalui ekspansi militer, melainkan melalui para santri yang membawa tanah suci di dalam hati mereka, tanah yang mengajarkan sujud dan kedamaian. Tahun-tahun berlalu, Sunan Giri wafat dan dimakamkan di bukit yang sangat dicintainya. Namun, karomahnya tidak ikut terkubur. Keris Kalamunyeng tetap menjadi legenda, sebuah pengingat
bahwa kekuatan pena ilmu jauh lebih tajam dan abadi daripada kekuatan pedang kekerasan. Hingga hari ini, peziarah dari seluruh penjuru dunia datang ke makam beliau di Gresik. Mereka masih bisa merasakan getaran ketenangan yang sama yang pernah meruntuhkan singgasana Majapahit. Bukit Giri tetap menjadi simbol bahwa kebenaran mungkin bisa ditekan, bisa difitnah dan bisa diserang dengan api, namun ia akan selalu bangkit melalui jalan yang tak terduga. Sejarah telah mencatat bahwa di tangan seorang wali, alam semesta menjadi tentara yang setia. Keris melayang, lebah gaib, dan guncangan tanah hanyalah perantara. Kekuatan yang sesungguhnya adalah keyakinan mutlak pada Sang Pencipta. Sunan Giri telah pergi. Namun kalam Munyeng-nya masih berputar di setiap telinga yang mendengarkan kebenaran. Beliau meninggalkan warisan bahwa menjadi kuat tidak harus menyakiti, dan menjadi tinggi tidak harus menginjak. Cahaya Giri akan selalu bersinar selama masih ada jiwa yang bersujud di atas tanah Nusantara. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.